Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B12 dengan judul Sistem Informasi Penjualan Makanan Fast Food di Serve. Perkenalkan, nama saya Farausna Kaniah dengan tugas Skenario Sistem, Workflow Bisnis, dan ERD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaida Zahra. Saya bertugas sebagai perancangan DFD, OO, dan APL. Perkenalkan, nama saya Mailida Duhairunisa dengan tugas Database Layout Interface Sistem atau aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zihan Faradila, bertugas sebagai programming. Lokasi bisnis yang kami amati berada di Jakarta Barat. Pemilik bisnisnya yaitu Ibu Irma Noviani. Aliran perancangan yang kami gunakan yaitu evolusioner dan metode perancangannya adalah prototype. Saya akan menjelaskan mengenai APL atau aplikasi perangkat lunak. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bahwa input pertama adalah berupa user. Di sini prosesnya adalah manajemen user, kemudian ada juga login. Setelah itu akan mengeluarkan output berupa info user. Selanjutnya adalah mengenai master. Untuk master ini sendiri terdapat 6 inputan atau 6 tabel, yaitu yang pertama ada tabel makanan, minuman, jenis makanan, jenis minuman, menu paket, dan yang terakhir adalah supplier. Kemudian dari proses master inilah akan di-outputkan info makanan, info minuman, info jenis makanan, info jenis minuman, info menu paket, dan info supplier. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah penyetokan makanan dan minuman, di mana inputannya adalah ke-6 tabel master tadi, serta stok makanan dan juga stok minuman. Kemudian nanti akan dihasilkan output berupa laporan stok makanan dan stok minuman. Selanjutnya ada pemesanan ke supplier. Pemesanan ke supplier ini tabelnya untuk inputannya juga sama, yaitu adalah ke-6 tabel master tadi serta tabel pesan. Untuk outputannya sendiri adalah berupa info pemesanan. Selanjutnya adalah proses berupa pendaftaran pelanggan. Untuk pendaftaran pelanggan ini hanya ada satu inputannya saja, yaitu tabel daftar. Kemudian untuk outputannya sendiri adalah info pendaftaran. Selanjutnya adalah pemesanan oleh pelanggan. Untuk pemesanan oleh pelanggan ini juga sama, yaitu inputannya adalah ke-6 tabel master tadi serta tabel jual. Untuk outputannya sendiri adalah info penjualan. Kemudian untuk yang terakhir adalah tahap pembayaran atau proses pembayaran, di mana inputannya sendiri adalah ke-6 tabel master serta tabel bayar. Kemudian outputannya adalah laporan pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan diagram konteks dari sistem informasi penjualan fast food di Serve. Jadi, di diagram konteks kami memiliki dua entitas. Yang pertama yaitu ada pembeli dan juga pemilik. Baik, langsung saja yang pertama. Jadi yang pertama ada si entitas pembeli yang melakukan pendaftaran atau daftar yang akan masuk ke dalam sistem. Kemudian si sistem akan memberikan info daftar yang akan diterima oleh si pemilik. Nah, selanjutnya si pembeli memberikan pesanan yang akan masuk ke dalam sistem. Kemudian sistem akan memberikan info pemesanan kepada si pemilik. Dan yang selanjutnya yaitu ada si pemilik yang menginput user ke dalam sistem. Kemudian si sistem akan memberikan info user kepada si pembeli dan akan memberikan info user kepada si pemilik itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah si pemilik menginput makanan, minuman, jenis makanan, jenis minuman, dan juga menu paket ke dalam sistem. Kemudian si sistem akan memberikan info jenis makanan, info jenis minuman, info makanan, info minuman, dan info menu paket kepada si pembeli. Dan yang selanjutnya adalah supplier yang masuk ke dalam sistem dari si pemilik, yang dimana stok makanan masuk dan keluar, stok minuman masuk dan keluar itu dari si supplier sendiri, yang nantinya sistem akan memberikan info stok makanan dan info stok minuman kepada si pemilik itu sendiri.
Dan yang selanjutnya yaitu ada harga makanan dan harga minuman yang masuk ke dalam sistem dari si pemilik. Kemudian si sistem akan memberikan info harga makanan dan info harga minuman kepada si pembeli. Selanjutnya, setelah si pembeli tahu harga makanan dan harga minuman, lalu si pembeli akan membayar dengan total bayar yang akan masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem akan memberikan laporan pembayaran kepada si pemilik. Pada IRD terdapat 17 entitas. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Atribut yang memiliki 1 bintang merupakan primary key, sedangkan yang memiliki 2 bintang merupakan foreign key. Yang pertama ada entitas pembeli. Entitas pembeli mempunyai hubungan memiliki dengan entitas user, mempunyai hubungan melakukan dengan entitas daftar dan entitas bayar, dan mempunyai hubungan memesan dengan entitas jual. Entitas jual mempunyai hubungan dengan beberapa entitas lainnya, yaitu hubungan memiliki dengan entitas makanan, harga makanan, jenis makanan, minuman, harga minuman, jenis minuman, dan menu paket. Makanan dan minuman mempunyai hubungan memiliki dengan masing-masing harga, jenis, dan stoknya. Kalau makanan mempunyai hubungan dengan harga makanan, jenis makanan, dan stok makanan, maka minuman mempunyai hubungan dengan harga minuman, jenis minuman, dan stok minuman. Menu paket juga mempunyai hubungan memiliki dengan jenis makanan, jenis minuman, dan harga paket. Selanjutnya ada entitas bayar. Entitas bayar mempunyai hubungan memiliki dengan entitas harga makanan, entitas harga paket, dan entitas harga minuman. Yang terakhir adalah entitas supplier dan pesan. Entitas supplier mempunyai hubungan supply dengan entitas pesan, yang berarti supplier mensuplai pesan, yang mana pesan memiliki stok makanan dan stok minuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UML use case diagram. Pertama-tama di sini terdapat 2 aktor, yaitu pelanggan dan juga pemilik. Untuk pemilik sendiri di sini ada beberapa use case, yaitu yang pertama adalah registrasi akun. Untuk registrasi akun ini sendiri ekstennya adalah login, karena registrasi akun ini tidak perlu melewati proses login. Selanjutnya adalah melihat makanan atau minuman. Untuk melihat makanan dan minuman tidak diperlukan proses memilih makanan atau minuman, sehingga ekstennya adalah memilih makanan dan minuman. Namun untuk melihat makanan atau minuman diperlukan proses login, sehingga login ini merupakan include. Kemudian ada memilih makanan dan minuman, di mana login ini adalah include juga. Selanjutnya, memilih makanan dan minuman tidak mengharuskan untuk melakukan pemesanan makanan atau minuman, sehingga memesan makanan atau minuman merupakan extend dari memilih makanan atau minuman. Kemudian memesan makanan atau minuman diperlukan login juga, sehingga login adalah include. Selanjutnya adalah untuk membatalkan pesanan juga diperlukan login, sehingga login juga merupakan include. Selanjutnya untuk membayar pesanan, include-nya juga merupakan login, karena harus melewati proses login dulu untuk membayar makanan. Kemudian dalam menerima bukti pembayaran juga diperlukan login. Selanjutnya untuk pemilik sendiri, di sini ada beberapa use case, yaitu yang pertama adalah menerima pesanan, mengelola data pelanggan, memesan stok ke supplier, mengelola stok, kemudian yang terakhir adalah membuat bukti pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan UML, yaitu kelas diagram dari sistem informasi penjualan fast food di Serve. Di kelas diagram ini terdapat 15 kelas, dan setiap satu kelasnya terdapat 3 baris. Baris pertama yaitu ada kelas, baris kedua yaitu ada atribut, dan baris ketiga ada metode. 15 kelas diantaranya itu ada pembeli, pendaftar, user, pesan, menu paket, jenis makanan dan jenis minuman, minuman dan makanan, harga minuman dan harga makanan, bayar, stok makanan dan stok minuman, juga supplier.
Dan yang pertama di sini ada kelas pembeli yang melakukan pendaftaran dengan metode yaitu set nama, set ID pembeli, set nomor telepon, dan set alamat ke dalam kelas pendaftaran. Kemudian di dalam kelas pendaftaran terdapat metode create, read, update, dan delete. Dan kemudian si user juga melakukan pendaftaran ke dalam kelas pendaftaran dengan metode set ID user, set username, dan set password. Setelah itu, lalu memesan ke dalam kelas pesan dengan metode read, create, delete, dan update. Nah, setelah masuk ke dalam kelas pesan, kemudian kita memilih menu ke dalam kelas menu paket. Nah, di menu paket ini ada dua jenis metode. Yang pertama, add jenis minuman, dan yang kedua ada add jenis makanan, yaitu bisa menambahkan jenis makanan dan bisa menambahkan jenis minuman. Selanjutnya kita ke kelas jenis makanan dan jenis minuman. Nah, di dalam kelas jenis minuman terdapat metode add minuman yang merujuk kepada kelas minuman dengan metode minuman soda, minuman teh, dan minuman mineral. Sedangkan kelas jenis makanan yaitu menuju kepada kelas makanan dengan metode makanan rice bowl, makanan dessert, dan makanan ringan. Setelah itu, di dalam kelas minuman dan makanan juga merujuk kepada kelas lain. Di dalam kelas minuman yaitu merujuk kepada kelas harga minuman dengan metode yaitu ada diskon dan juga ada voucher. Sama juga di kelas makanan yaitu merujuk kepada harga makanan dengan metode diskon dan juga voucher. Kemudian setelah kita menuju ke kelas harga makanan dan harga minuman, kita menuju ke kelas bayar. Nah, di kelas bayar terdapat metode pembayaran tunai dan juga pembayaran kredit. Setelah selesai pada kelas bayar, selanjutnya kita kembali lagi ke kelas harga minuman dan harga makanan. Nah, di kelas harga minuman merujuk kepada kelas stok minuman dengan metode info minuman masuk, info minuman keluar, dan kapasitas jumlah minuman. Dan juga pada kelas harga makanan merujuk pada kelas stok makanan dengan metode info makanan masuk, info makanan keluar, dan kapasitas jumlah makanan. Setelah itu, kelas stok makanan dan kelas stok minuman merujuk kepada kelas supplier dengan metode set ID supplier, set nama supplier, set alamat supplier, dan set nomor telepon supplier. Di sini saya sudah membuat database dengan judul SI penjualan makanan dessert dan terdapat 17 tabel. Ada tabel bayar, daftar, harga makanan, harga minuman, harga paket, jenis makanan, jenis minuman, jual, makanan, menu paket, minuman, pembeli, pesan, stok makanan, stok minuman, supplier, dan user. Pada web kami memakai tabel dari user, yang isi tabel dari user yaitu atributnya ID user, username, dan password. Dan isi rekornya yaitu seperti ini. Lalu kami juga memasukkan tabel minuman. Kami juga memasukkan tabel minuman di dalam web kami dengan atributnya yaitu ID minuman, ID jenis minuman, nama minuman, harga, dan gambar minuman. Di dalam web kami terdapat nama minuman, harga, dan gambarnya. Selanjutnya juga tabel menu paket kami gunakan di dalam web kami dengan atributnya ID paket, ID makanan, ID minuman, ID jenis makanan, ID jenis minuman, ID harga paket, nama paket, quantity, harga, dan gambar paket. Yang kami pakai di web kami atributnya yaitu ada nama paket, harga, dan gambar paket. Kami juga memakai tabel makanan yang
terdapat atributnya di sini, yaitu ID makanan, ID jenis makanan, nama makanan, harga, dan gambar makanan. Dengan atribut yang kami pakai untuk web kami, yaitu ada nama makanan, harga, dan gambar makanannya. Lalu ada tabel jenis minuman. Di sini ada atribut ID jenis minuman, nama jenis minuman, dan gambar jenis minuman. Yang kita pakai di dalam tabel jenis minuman untuk web kami, yaitu ada atribut nama jenis minuman dan gambarnya. Selanjutnya untuk jenis makanan pun sama seperti jenis minuman yang kami pakai untuk atribut jenis yang kami pakai untuk web kami, yaitu dengan atribut nama jenis makanan dan gambarnya. Dan yang saya sebutkan tadi terdapat tabel jenis makanan, jenis minuman, makanan, minuman, menu paket, supplier, yaitu adalah tabel master kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman login dari web kami, yaitu Deserve. Di halaman login ini terdapat forgot password untuk yang lupa password. Terus di sini juga ada create account untuk membuat account baru. Langsung saja kita coba untuk masuk ya. Di sini datanya sesuai yang di tabel user yang kita buat. Username dan password sesuai dengan tabel user yang kita buat, isi recordnya, lalu kita coba login, dapat masuk ke home dari Deserve kami. Lalu kita logout dulu. Apabila username dan passwordnya tidak sesuai dengan isi record dari tabel user kami, maka kita coba dulu. Kita coba username dan passwordnya tidak sesuai dengan tabel user dari kami ya. Kita coba login. Maka Anda tidak bisa masuk ke home. Maka akan ada bacaan seperti ini. Maaf, username dan password Anda salah. Kita login lagi dengan isi record dari tabel kami. Sebelum itu kita lihat dulu programnya. Di sini ada program dari halaman login. Di sini kita menambahkan PHP session start untuk koneksi ke PHP-nya. Lalu di sini tambahan PHP-nya, program PHP-nya agak sesuai dengan tabel, yaitu menggunakan select from user, username, tabel kami, username juga, password, dengan MD5. Maka akan hasilnya seperti tadi. Dan ini bagian home-nya. Di home ini kami memiliki tampilan seperti ini. Lalu di sini terdapat masternya, yaitu ada minuman, makanan, jenis minuman, jenis makanan, menu paket, dan supplier. Kita lihat dari minuman, tampilannya seperti ini. Di sini ada produknya, produk minumannya, nama minumannya, gambarnya, dan bisa dibeli.
Sini juga tampilan makanannya. Sini ada produk makanan, ada gambarnya, nama makanannya, harga, dan bisa dibeli juga. Di sini ada jenis minuman, tampilannya seperti ini. Jenis minumannya apa? Sini untuk melihat detail dari jenis minuman ini apa aja. Lalu ke jenis makanan. Di sini tampilan jenis makanan. Jenis makanannya ada apa aja, lalu sama seperti jenis minuman, ada detailnya. Menu paket. Menu paket tampilannya seperti ini. Terdapat menu paket kedua, harganya berapa, paket kedua 2, harganya berapa, bisa dibeli. Dan terakhir yaitu supplier. Supplier kami ada Modena, Samsung, dan Deserve sendiri. Sini ada nomor telepon dan alamatnya. Dan untuk programnya sendiri dari home itu, ada ini. Ini PHP untuk mengkoneksi dari koneksi sessionnya menggunakan PHP koneksi untuk ke database-nya. Lalu untuk program dari makanan, minuman, menu paket, jenis makanan, jenis minuman, dan supplier itu sama semua programnya seperti ini. Ini sama untuk mengkoneksi ke database-nya. Di sini ada program PHP-nya, yaitu untuk mengambil dari tabel makanan. Untuk program PHP dari makanan, minuman, menu paket, jenis makanan, jenis minuman, dan supplier itu sama semua seperti ini. Tinggal nama tabelnya saja yang diubah dan order by ID-nya itu diubah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.